Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a ila yaumil qiyamati alladzi la raiba fiha. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat, alhamdulillah malam hari ini kita dapat kembali bersilaturahim lewat kajian tarjamah Quran Lafziyah. Pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-157 dari surah Al-An'am. Nah, sekarang ini adalah kajian terakhir dari surah Al-An'am, yaitu mulai dari ayat yang ke-158 sampai dengan 165. Ini ayat terakhir dari surah Al-An'am. Marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita mulai ayat yang ke-158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intaziru inna muntazirun. Arti lafdiyahnya, hal yang zuruna, apakah yang mereka tunggu, illa kecuali, anta tiyahum, datang kepada mereka, failnya ta'ti, al malaikatu malaikat, au ya'tiya rabbuka, atau datang rabbuka, Rabb kalian, Rabbmu, au ya'tiya, atau datang ba'du ayati rabbika, sebagian dari tanda-tanda kiamat dari Tuhan. Yauma ya'ti, pada hari datang, ba'du ayati rabbika, sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu, la yanfa'u, tidak bermanfaat, nafsan, pada seseorang, fa'ilnya yanfa'u, imanuha, keimanannya. Maf'ul nafsan didahulukan, maf'ul muqaddam. Lam takun, tidak akan ada. Amanat, ia beriman. Min qablu, dari sebelumnya. Au kasabat, atau dia berbuat. Fa'ilnya domir hiya, kembali pada nafs.
fi imaniha, pada keimanannya, khairon, kebaikan. Qul intaziru, kul, katakanlah, intaziru, tunggulah oleh kalian. Inna, sesungguhnya kami, muntazirun, orang-orang yang menunggu. Arti keseluruhannya, ayat 158 surah Al-An'am, yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka dan kedatangan Tuhanmu, atau sebagian dari tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Ini ayat sebagai kelanjutan dari ayat yang ke-157 tentang kenapa orang-orang kafir menolak ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi penyebabnya? Mengapa mereka tidak mau menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah menyatakan, apakah yang mereka tunggu itu adalah datangnya malaikat atau datangnya Allah atau datangnya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah? Artinya apabila ini semua sudah datang, maka mereka akan menyesal. Mereka menunggu yang memang pasti datang. Maka sebelum ini datang, kurang lebih begitu, maka hendaknya mereka menerima ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, memang ini harus direnungkan dengan agak dalam. Nah, kemudian Allah menjelaskan, ketika apa yang tadi disampaikan oleh Allah itu datang, maka jelas mereka akan menyesal. Karena apa? Karena iman seseorang tidak akan ada manfaatnya. Maka agar tidak menyesal, segera imanlah, jangan menunggu-nunggu lagi. Itu. Atau juga apa yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan, juga tidak ada manfaatnya kalau dia tidak beriman sebelumnya. Inilah penyesalan yang akan mereka rasakan ketika datang apa yang dijanjikan oleh Allah, disebabkan mereka menunda keimanan. Nah, oleh karena itu Allah mengancam dengan sebetulnya isinya keras, tapi kalimatnya indah. Intaziru, tunggu saja kalau memang tidak percaya. Kami juga menunggu. Begitulah para ikhwan. Oleh karena itu mari, sebelum datang apa yang dijanjikan oleh Allah, malaikat atau Allah sendiri, atau sebagian ayat-ayat kebesaran Allah, bisa dalam bentuk kiamat sughro, yaitu kematian, atau kiamat kubro, yaitu hari kiamat, atau kiamat wusto dengan berbagai macam bencana, mari segera kita terima seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau seruan Islam. Selanjutnya Allah berfirman pada ayat yang 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum
Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Arti secara lafziahnya, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang farraqu, mereka memecah belah, dinahum, agama mereka, wa kanu, dan mereka menjadi syia'an, bergolong-golong, lasta, tidak ada tanggung jawabmu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, minhum, dari mereka, fi syai'in, sesuatu pun. Innama, sesungguhnya, amruhum, urusan mereka, manyama adatul hasar, sehingga sering juga ada menerjemahkan hanya saja, sesungguhnya hanyalah begitu, amruhum, urusan mereka, ilallah, diserahkan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum, kemudian ia, Allah, akan memberitahukan kepada mereka, bima, dengan apa-apa, kanu, yang mereka, yaf'alun, perbuat. Arti keseluruhan, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi terpecah dalam beberapa golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian ia, Allah, akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Inilah ancaman keras dari Allah dengan bahasa yang indah terhadap orang-orang yang memecah belah agamanya. Sebagian ulama menyatakan ini ayat ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang dimaksudkan orang-orang yang memecah belah agama di sini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Hanya melihat dohir dari kalimatnya, begitu Ibnu Katsir menyatakan, ini berlaku untuk siapa saja. Siapa saja yang memecah belah agama mereka, baik itu umat Islam. Begitu para ikhwan semuanya. Jadi kalau para ikhwan berpandangan seperti yang pertama, bahwasanya ini adalah khusus untuk orang Yahudi Nasrani, itu pun ada dasarnya. Tapi bagi yang kemudian berpandangan ini untuk semua orang yang memecah belah agama, itu pun juga ada dalilnya. Nah, yang jelas kepada siapapun ayat ini ditujukan, itu menunjukkan kalau memecah belah agama itu satu hal yang sangat tercela. Bahkan Allah menyatakan orang-orang yang memecah belah terhadap orang-orang yang memecah belah agama mereka itu, Rasul lepas tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawabnya lagi besok di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai kita merasa beragama tapi Rasul tidak mau bertanggung jawab terhadap kita karena kita memecah belah agama itu. Disinilah urgensinya kenapa radio kita Silaturahim terus selalu menggaungkan kesatuan. Karena memang perpecahan itu sangat berbahaya. Nah, jadi inilah ikhwan dan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok di hari kiamat Allah akan jelaskan apa saja yang mereka lakukan. Kenapa mereka berpecah belah? Apa akibat perpecahan mereka? Mudah-mudahan kita diselamatkan dari ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa menjaga kesatuan umat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah berfirman, ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza
fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Manjaa, arti lafdiahnya, siapa saja yang datang bil hasanati, dengan membawa kebaikan, falahu, maka baginya asyru amthaliha, 10 kali lipatannya atau semisalnya. Wa man jaa, dan barang siapa yang datang bisayyiati, dengan kejahatan, fala yujza, maka tidak akan dibalas, illa mithlaha, kecuali yang semisal. Wahum, dan mereka la yuzlamun, tidak akan dizolimi. Arti keseluruhan, barang siapa yang berbuat kebaikan akan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan, tidak dianiaya. Demikian arti keseluruhan ayat yang 160 ini. Ini satu tasjih, satu motivasi dorongan agar kita banyak beramal. Jangan justru karena melihat lipatannya banyak, kemudian kita sudah dilipatkan. Bukan begitu maksudnya. Agar kita banyak beramal. Siapa yang melakukan kebaikan, amal kebaikan satu saja, 10 kali lipatannya. Kebalikannya, ini keadilan dan kasih sayang Allah. Siapa yang melakukan perbuatan yang jahat, ya dia dibalas hanya dengan apa yang dia lakukan. Dan tidak ada kezaliman di sana. Yang baik tidak akan dikurangi, yang buruk tidak akan ditambah. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, belum diamalkan pun sudah mendapatkan pahala yang sempurna apabila itu kebaikan. Tapi kalau kejahatan, dia sudah niat tetapi dia tidak melakukannya, maka dia belum mendapatkan dosa. Kalau dia lakukan, hanya dapat 1 dosa. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, 10 kali lipat. Inilah tadi, falahu asyru amthaliha. Selanjutnya ayat yang 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Arti lafdiahnya, kul, katakanlah, innani, sesungguhnya aku, hadani, telah menunjukkan kepadaku, Rabbi, Tuhanku, ila siratin, kepada jalan, mustaqimin, yang lurus, dinan, agama, qiyaman, yang lurus tegak, millata Ibrahim, yaitu agama Ibrahim, hanifan, yang lurus juga. Jadi memang bahasa Indonesia ini banyak sekali yang kurang untuk mengartikan kalimat-kalimat Arab, kalimat-kalimat Quran khususnya. Seperti tadi farroku dengan syiaan dan seterusnya. Tapi ya karena memang kekurangan kosakata, akhirnya digunakan kata-kata itu dan kemudian tugas para asatidz untuk menjelaskannya. Di sini ada kalimat lurus saja sudah ada 3, mustaqim, qiyaman, dan hanifah. Sebetulnya punya pengertian yang beda. Wa makana, dan tidaklah dia, Ibrahim maksudnya, minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat 161. Ataupun nanti secara keseluruhannya,
katakanlah, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW ini diperintahkan. Sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus. Agama yang benar. Agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim tidak termasuk orang yang musyrik. Memang ayat ini sangat dalam. Pertama, tentang pengakuan bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul sebagai nabi dari Allah, bukan beliau mengaku sendiri. Maka beliau diperintahkan, kul katakanlah, saya ini mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayahnya apa? Siratin mustaqim, dinan kiaman, millata Ibrahim Hanifa. Ini 3 kalimat, tapi maksudnya satu, yaitu agama Islam. Maka jelas keliru apabila ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bapak 3 agama. Tidak. Beliau adalah bapak agama Islam. Kalau toh ada yang menyatakan Nabi Ibrahim bapak agama ini agama itu, pengakuan saja. Allah di sini menyatakan bukan. Agama Nabi Ibrahim adalah Hanif, cenderung kepada hal yang benar, yaitu Islam. Dan kemudian ditegaskan beliau bukan orang-orang yang musyrik. Kemudian apa penjelasan daripada hidayah tadi? Jadi ayat 161, 160 dan 159 memang ini punya kaitan yang sangat erat tentang perpecahan. Itu memang biasa dilakukan oleh orang musyrik. Maka orang Islam tidak mungkin berpecah belah. Kemudian orang Islam adalah orang yang selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik. Semuanya itu adalah karena hidayah Allah. Nah selanjutnya hidayah Allah dijelaskan dengan ayat 162, 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. 2 ayat kita baca sekaligus. Kul katakanlah, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi untuk Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La syarika, yang tidak ada sekutu lahu baginya. Wa bidzalika, dan untuk itulah umirtu, aku diperintah. Wa ana, dan aku awwalul muslimin, orang pertama yang berserah diri atau yang pertama Islam. Secara keseluruhan 2 ayat ini artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Disinilah para ikhwan semuanya, betapa hidayah Allah itu kemudian dirinci oleh ayat ini berupa sholat, berupa ibadah, kemudian hidup, kemudian mati, yang mengikuti syariat sudah tentu. Nah, semuanya hanya dipasrahkan kepada Rabb semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Dan untuk itulah, untuk menyerahkan kehidupan, menyerahkan kematian, menyerahkan ibadah, menyerahkan sholat kepada Allah, itu saya diperintahkan. Saya Rasulullah SAW
dan saya adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi bagian ulama menyatakan disinilah bedanya syahadat kita dengan syahadat Nabi Muhammad SAW. Kalau syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau beliau bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Dan sekaligus memberikan satu motivasi. Kalau ingin menyatakan kebenaran, yakin dulu kebenaran yang kita akan sampaikan. Kalau kita ragu dengan apa yang kita sampaikan, kita tidak akan berhasil menyampaikan kebenaran. Selanjutnya ayat 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Qul, katakanlah, aghairallah, apakah selain Allah? Abghi, aku mencari, Rabban, Tuhan. Wa huwa rabbu kulli syai', padahal dia itu Tuhan segala sesuatu. Wala taksibu, dan tidaklah berbuat. Kullu nafsin, setiap orang. Illa, kecuali, alaiha, dosanya ditimpakan kepadanya. Ini idiom yang singkat. Jadi kalau ada kata ala, itu biasanya sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau yang mengenakan biasanya la atau li. Jadi kalau ala, maka sering diterjemahkan di pesantren dengan ciloko atau kecelakaan. Begitu ya, ala ya. Kecuali kecelakaannya kan ditimpa oleh dirinya sendiri. Wala taziru, dan tidaklah menanggung dosa. Waziratun, orang yang berdosa. Wizra ukhra, dosa orang yang lain. Tsumma ila rabbikum, kemudian kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Marji'ukum, tempat kembali kalian. Fayunabbi'ukum, maka ia akan menceritakan kepada kalian. Bima kuntum, dengan apa-apa yang kalian fihi, di dalamnya takhtalifun, kalian berselisih. Arti secara keseluruhan ayat 164, katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mulah kalian kembali. Dan akan diberitahukannya kepada kalian apa yang dulu kalian perselisihkan. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, kata robat diartikan Tuhan. Padahal sebetulnya kalau Tuhan aslinya ilah. Ya, tetapi karena memang tadi kosakata kita itu memang kurang, akhirnya disebutkan Tuhan juga. Padahal Rabb arti aslinya adalah pemelihara, perawat, penjaga. Nah, salah satu dari sifat Allah adalah Rabb. Maka di sini, apakah kepada selain Allah aku harus mencari Rabban yang akan memelihara saya? Jadi artikan saja Tuhan. Nah, padahal Allah itulah pemelihara segala sesuatu. Sampai di sini soal Tuhan, soal Allah. Nah, kemudian Allah menjelaskan bagaimana kita dalam beribadah, dalam melakukan tugas-tugas dari Allah,
Kemungkinan bisa baik, kemungkinan bisa buruk. Nah, kalau yang baik tadi sudah disebutkan, nah di sini yang buruk Allah menjelaskan. Apabila orang melakukan keburukan, maka akibat keburukan itu alaiha, hanya untuk dirinya, tidak untuk yang lain. Sudah tentu ini bisa dipahami dengan ayat yang lain. Dan, nah kata wizrun. Wizrun ini juga begitu, diartikan ini dosa. Nah, dosa itu bahasa Arabnya memang banyak, bisa athimun dan seterusnya. Ya bisa dzanbun, yang semuanya mengandung konotasi yang beda. Wizrun itu arti aslinya beban. Kenapa dosa digunakan kata wizrun? Karena dosa itu membebani kita. Ada lagi dzanbun yang arti aslinya ekor. Kenapa juga kemudian disebut dengan dosa? Karena dosa itu akan selalu mengikuti kita. Nah, kemudian kenapa menteri disebut wazir? Nah, apakah itu orang yang berdosa? Tidak, orang yang mendapatkan beban. Nah, itulah keindahan bahasa Arab semacam itu para ikhwan semuanya, ya. Jadi apabila orang melakukan dosa, nah yang di sini digunakan kata wizrun, itu karena dosa itu membebani, ya hanya dia sendiri yang akan merasakan. Dia akan mendapatkan akibat dari apa yang dilakukan. Dan nantinya Allah akan menjelaskan besok dari kiamat, maksudnya apa yang dulu pernah diperselisihkan. Memang salah satu penyebab dosa adalah karena perselisihan di antara manusia. Nah, kemudian ayat yang terakhir, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fauqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Arti lafziahnya ayat 165, ayat terakhir dari surah Al-An'am. Wa huwallazi, dan dialah yang alladzi yang ja'alakum menjadikan kalian khalaifal ard, khalifah-khalifah di muka bumi. Wa rafa'a, dan ia meninggikan ba'dakum, sebagian dari kalian, fauqa ba'din, di atas sebagian yang lain. Darajat, maf'ul tsaninya, maaf yang kedua dari rafa'a, beberapa derajat. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk ia uji kalian. Fima atakum, dari apa yang ia berikan kepada kalian. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, sari'ul iqab, sangat cepat siksaannya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, laghafurun, sungguh maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ayat secara keseluruhan, ayat 165 dari surah Al-An'am, ayat yang terakhir. Dan dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kalian di atas yang lain. Untuk menguji kalian atas karunia yang diberikannya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman. Dan sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Ikhwan akhwat, sering saya menerjemahkan kalian dengan kamu. Karena memang di Quran terjemah Departemen Agama kadang tidak dibedakan antara kum dengan ka. Nah, biasanya kalau saya terjemahkan kalian itu berarti kum. Nah, di sini ada dua deh. Ja'alakum yang itu berkali-kali menggunakan domir jamak, kemudian ka-nya satu. Nah, jadi semuanya diterjemahkan kamu. Ya, seharusnya menurut hemat saya, ya, tapi tidak, bukan berarti menyalahkan yang sudah di Departemen Agama, yaitu untuk memudahkan saja mungkin.
Nah, tugas kita para asatidz untuk bisa menjelaskan tadi. Bahasanya ada yang artinya kalian, yaitu kum, dan artinya yang engkau. Begitu. Nah, inilah ayat terakhir dari surah Al-An'am menjelaskan tentang bagaimana kita manusia itu Allah jadikan sebagai pengganti dari generasi yang sebelumnya. Khalaifal ard. Jadi khalifah tidak berarti selalu penguasa. Kalau di sini jelas sebagai pengganti generasi yang sebelumnya. Kemudian pada masa pergantian generasi yang semasanya, Allah mengangkat sebagian dan kemudian juga sebagian yang lain yang diangkat beberapa derajat. Untuk apa? Untuk cobaan saja. Maka yang kaya cobaan, yang miskin cobaan. Yang berpangkat tinggi cobaan, yang berpangkat rendah cobaan. Maka sering dalam idiom dan bahasa Arab ketika wa ubtuliya bil qadha, yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi agak sulit, diangkat sebagai qadhi. Tetapi bahasa Arabnya dia dicoba sebagai qadhi. Jadi dicoba. Jadi orang mendapatkan jabatan itu sebetulnya cobaan. Itu kalau dalam term-term bahasa Islam atau bahasa Arab semacam itu. Tapi kalau kita terjemahkan misalnya wa ubtuliya bil qadha, dan dia dicoba dengan hakim, itu kan sulit dipahami. Maka mesti harus kita dengar dia diangkat sebagai hakim. Banyak ulama-ulama yang tidak mau ketika diangkat sebagai hakim, kata begitu beratnya, termasuk Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah, jadi semuanya itu adalah cobaan. Yang kaya cobaan, yang miskin cobaan. Yang jenderal cobaan, kopral juga cobaan. Yang akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini satu penutup yang sangat indah. Karena biasanya orang itu kalau mendapatkan sesuatu yang baik, itu kemudian lupa. Maka di sini Allah biasanya mendahulukan tafsir dulu, baru kemudian tanzir. Tapi di sini tanzir dulu, peringatan dulu, baru kemudian yang menggembirakan. Sebagai peringatan bagi yang tadi dicoba dengan hal-hal yang lebih. Ingat, inna rabbaka sari'ul iqab. Allah sangat cepat siksaannya. Tetapi juga Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Demikian ikhwan akhwat, malam hari ini kita sudah dapat menyelesaikan rangkaian ayat yang terakhir dari surah Al-An'am. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan mampu untuk melaksanakannya. Jazakumullah khairal jazaa atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan marilah kita akhiri kajian ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu insyaallah pada malam Jumat yang akan datang dengan surah yang baru, yaitu surah Al-A'raf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.